Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi lanjutan daripada video sebelumnya, yaitu tentang regresi linier 3 variabel. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang digunakan dalam menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau variabel bebas terhadap variabel akibatnya atau variabel terikat. Pada umumnya, variabel bebas dilambangkan dengan X, sementara variabel terikat dilambangkan dengan Y. Regresi linier sederhana merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk melakukan peramalan, baik itu dalam bidang produksi maupun dalam bidang statistik, untuk memprediksi karakteristik data, baik itu dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melihat hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, untuk melihat hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan yang ketiga, untuk melihat hubungan suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Baiklah, kita akan melakukan aplikasinya ke dalam Microsoft Excel. Di sini kita telah ada data dalam bentuk regresi linier berganda 3 variabel, di mana di sini terdapat nilai Y. Nilai Y ini merupakan nilai akhir atau variabel terikatnya, di mana nilai Y ini dipengaruhi oleh nilai X1 yaitu ujian, kemudian X2 merupakan frekuensi membolos, dan X3 merupakan nilai kuis. Nah, nantinya kita akan mencari pola regresinya seperti apa untuk bisa mencari prediksi tentang nilai selanjutnya, yaitu pada data ke-13 dan seterusnya. Untuk melakukan pengelolaan ini, kita membutuhkan bantuan dari tabel penolong, di mana tabel penolong ini berfungsi untuk mengetahui nilai atau tabel setelah X3, yaitu X1Y, X2Y, X3Y, kemudian X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, sampai X3 kuadrat. Karena di sini yang diketahui adalah sigma-sigma, yang diperlukan adalah nilai sigmanya, maka kita akan melakukan penjumlahannya terlebih dahulu. Kita simpan tabel ini. Nah, untuk mencari jumlah, maka kita bisa gunakan rumus, yaitu sum, kemudian tab. Kita sorot nilai dari Y, kemudian tutup kurung, lalu kita tarik ke samping. Lanjut, untuk X1Y, kita gunakan rumus sama dengan X1 dikali dengan Y. Kemudian X2Y sama dengan X2 dikali dengan nilai Y. Kemudian X3Y sama dengan X3 dikali dengan nilai Y. Selanjutnya X1, X2 sama dengan X1 dikali dengan X2, kemudian X1, X3 sama dengan X1 dikali dengan X3, selanjutnya X2, X3 sama dengan X2 dikali dengan X3, kemudian X1 kuadrat sama dengan X1 pangkat 2. Kemudian X2 kuadrat sama dengan X2 pangkat 2. Terakhir, X3 kuadrat sama dengan X3 pangkat 2. Selesai. Selanjutnya kita akan membuat nilai dari matriksnya. Dimulai dari matriks A, kita urutkan berdasarkan ini, kita ikuti, di mana pada kolom pertama nilainya yaitu N,
12, kemudian dilanjutkan sigma X1, maka sama dengan sigma X1, kemudian sigma X2, maka sigma X2, lalu sigma X3. Lanjut, untuk kolom yang kedua sama dengan sigma X1, kemudian sigma X1 kuadrat, lalu sigma X1 X2, dan sigma X1 X3. Untuk kolom yang ketiga sama dengan sigma X2, kemudian sigma X1 X2, sigma X1 X2, kemudian sigma X2 kuadrat, sigma X2 kuadrat, kemudian sigma X2 X3, sigma X2 X3. Lanjut, kolom yang keempat sama dengan sigma X3, kemudian sigma X1, sigma X1 X3, ini sigma X1 X3, kemudian sigma X2 X3, lalu sigma X3 kuadrat. Untuk matriks H, kita bisa samakan tadi seperti ini, sigma Y, maka yang ini, kemudian sigma X1Y, berarti yang ini, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Lanjut ke matriks A1. Untuk matriks A1, kita tinggal ubah kolom pertama dengan matriks H. Maka, sama dengan, kita pindahkan. Kemudian untuk kolom kedua, ketiga, dan keempat tetap. Lanjut ke matriks yang kedua, yaitu matriks A2. Kita pindahkan kolom kedua dengan matriks H, sehingga kemudian kolom pertama, ketiga, dan keempat tetap. Lanjut ke matriks A3, kita pindahkan kolom yang ketiga dengan matriks H. Untuk kolom pertama, kedua, dan keempat tetap. Nah, kita pindahkan. Selanjutnya, untuk matriks A4, kita pindahkan nilai dari H-nya pada kolom yang keempat. Kemudian untuk nilai dari kolom pertama, kedua, dan ketiga tetap.
Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai determinannya. Untuk rumus determinan, kita bisa gunakan rumus sama dengan M datem, kemudian tab. Lalu kita sorot dari kolom pertama sampai dengan kolom keempat, tutup kurung. Begitupun juga dengan determinan A1 sampai dengan A4. Kita sorot M datem, kita ulangi lagi. M datem, nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari B1, B2, B3, dan B4. Kita masukkan ke dalam rumus sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kemudian untuk B2 sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A. Kemudian untuk B3 sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Kemudian untuk B4 sama dengan determinan A4 dibagi dengan determinan A. Nah, selanjutnya masing-masing dari nilai B1, B2, B3, dan B4 kita pindahkan ke persamaan Y. Oh ya, kita buat sama dengan Nah, selanjutnya kita akan cobakan ke dalam aplikasinya atau percobaannya. Misalnya di sini 70, kemudian frekuensi membolosnya 2, kemudian nilai kuisnya 80. Kita masukkan ke dalam persamaan Y. Maka B1 ditambah dengan B2 dikali dengan nilai X1, kemudian ditambah dengan B3 dikali dengan nilai X2, kemudian ditambah dengan nilai B4, kemudian dikali dengan nilai X3. Nah, jadi misalkan nilai ujiannya yaitu 70, kemudian frekuensi membolosnya 2, dan nilai kuisnya 80, maka nilai akhirnya yaitu 92,74. Misalnya, kalau nilai ujiannya 60, kemudian nilai kuisnya 60, dan frekuensi membolosnya 2, maka nilainya 83,68. Ini merupakan cara manualnya. Kita coba dengan cara otomatis menggunakan Excel-Stat. Di sini kita telah menginstal Excel-Stat-nya. Kemudian pada menu Excel-Stat, pilih Modeling Data. Kemudian pilih Linear Regression. Selanjutnya, kita sorot nilai Y-nya terlebih dahulu. Kemudian, kita sorot nilai X1 sampai dengan X3. Nah, secara umum, ini variabel label seharusnya kita centang karena jika kita mensorot dari nilai Y sampai dengan X3, tetapi karena terpisah maka kita uncentang saja. Kemudian OK, kemudian pilih Continue.
Nah, di sini pada sheet baru akan ada keluar hasilnya di mana terdapat MSE, RMSE, MAPE, ini semua merupakan errornya atau galatnya. Kemudian kita akan mencari, nah di sini nilai variabelnya. Ini merupakan nilai variabel yang kita ambil, kemudian kita sandingkan dengan nilai variabel yang kita peroleh secara manual tadi. Kita pastikan saja. Maka hasil yang diperoleh pada dasarnya adalah sama, hanya saja pada cara yang menggunakan Excel stat ini lebih rinci, di mana 26,6079, di sini 26,07877288 dan seterusnya. Ini lebih terperinci nilainya. Begitupun dengan B2, B3, dan B4-nya sama. Di sini kita bisa memperoleh catatan, yaitu berdasarkan dari proses yang kita gunakan, maka variabel X1, X2, dan X3 mungkin ada yang tidak sesuai atau keluar dari model. Nah, berdasarkan penjelasan dari variabel ini, maka X1 memiliki korelasi yang paling berpengaruh, karena kita lihat bahwa nilai X1-nya itu 0,97763, sementara X2-nya yaitu 0,280124, dan X3-nya yaitu min 0,03573, sehingga yang paling berpengaruh adalah nilai dari X1-nya. Nah, itulah pembahasan terkait dengan regresi linear 3 variabel. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang regresi linear multivariabel dan akan kita terapkan pada Windows dengan menggunakan data analisis. Baiklah, mungkin itu saja pada video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.